Oh ternyata. Jadi buntut penolakan, sok belagu ya, Indonesia sok-sok memboikot Israel. Akhirnya malah Indonesia yang diboikot sama dunia kan. Kamu nggak tahu betapa hebatnya orang Israel ini ya. Oh tidak adil ya bagimu tidak adil. Bagi Israel itulah keadilan. Keadilanmu dengan keadilannya saya aja beda kok. Sama saja Indonesia juga menjajah Papua kan, bangsat juga nih Indonesia. Kamu kan juga menjajah Papua. Bangsat nih kalian bangsa Indonesia nih. Negara Indonesia negara bangsat tahu nggak? Kamu lihat kan jajah Papua ini kan. Lalu bedanya kalian sama Israel apa? Kan sama saja kan. Dasar orang edan. Otak disilit, kepala isi tai. Itulah negara Indonesia. Ulangi ya. Otaknya disilit, kepalanya isinya tai. Itulah kalian, negara Indonesia. Ya, gila bener ya. Ya ini kan, bedanya apa kalian sama Papua Israel dengan Palestina, Israel Hamas, kamu sama Papua bedanya apa? Sama kan? Kamu miskinkan itu rakyat Papua kan, sampai kelaparan di gunung, di atas gunung emas itu rakyat bisa kelaparan kan? Pusung lapar kan? Gila kalian itu. Presiden serupa di dunia olahraga yang tidak mendapat tindakan IOC. Amerika Serikat boikot Olimpiade Moskow. Sebentar. Shalom Indonesia, Shalom Eropa, Shalom semuanya dari Israel di Haifal, Mama saya dan yang ada di seluruh dunia, di Zoom maupun yang ada di YouTube. Oke, luar biasa. Hari ini kita melihat senjata makan Tuhan lagi ya. Lah, kapan kapok mulai? Kalau keledai tidak pernah jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Kalau Indonesia ini memang lebih bodoh dari keledai. Sudah kita duga, sudah kita bahas, ya. Ini yang terjadi ya ini nih. Nah ini yang terjadi ini kan. Ternyata, oh ternyata. Jadi buntut penolakan, sok belagu ya, Indonesia sok-sok memboikot Israel. Akhirnya malah Indonesia yang diboikot sama dunia kan. Kamu nggak tahu betapa hebatnya orang Israel ini ya. Oh tidak adil ya bagimu tidak adil. Bagi Israel itulah keadilan. Keadilanmu dengan keadilannya saya aja beda kok. Keadilannya orang Indonesia ini compong kok. Keadilan versinya Islam kok. Pokoknya saya menang, kamu ndak boleh menang. Salah bener, aku sing bener, kamu salah terus pokoknya. Agama edan kok, negara edan. Negara edan, agama edan, pemerintah edan. Ya kan? Mana ada sih keadilan di Indonesia? Kamu mau cerita fair, mana ada fair sih di Indonesia? Enggak ada. Kamu ini, aduh Indonesia. Sok-sokan boikot Israel dari internasional ini ya, International Art Gymnastic. Ya, nggak taunya malah sekarang Indonesia diboikot bukan saja senam, seluruh olahraga. Ini sudah 2 kali Indonesia ya. Pertama FIFA U20 ya. Sekarang senam. Kan goblok ini kan. Coba Anda bayangkan ya. Tapi mungkin bagi Indonesia ya, ini kan salah satunya dalam dibatalkannya atau ditutupnya kemungkinan Indonesia menjadi tuan rumah Olimpiade tahun 2036. Ya mungkin pikirnya si Yusril kemarin itu ya, masih MUI, kita udah bubar, ngapain ngarep-ngarep ada Olimpiade 2036. Oh, tahun depan aja kita sudah bubar. Edan di Indonesia ini ya. Ngarep-ngarep 2036, tahun depan aja kita udah bubar, katanya si Yusril sama si MUI kan. Dan sekarang ya habis boikot. Bagus atlet-atletmu masih diizinkan ikut olahraga, tapi kamu tidak boleh menyelenggarakan internasional penyelenggaraan event olahraga, pertandingan olahraga internasional apapun di Indonesia, karena selalu ribet. Ya Arab aja nggak mau ikut Israel, Arab saja nggak mau Indonesia ini ya. Nah,
Saudara, mengenai hal ini saya sudah menulis ya, ada di Facebook saya, judulnya Opera Sabun di Gaza ya. Judulnya Opera Sabun di Gaza. Ya, baru saya tulis tadi pagi ya. Saya bacain aja ya, ini bagus ya, ini bagus. Tolong viralkan ya Anda ya yang ada di Facebook Joseph Paulusan. Judulnya Opera Sabun Gaza. Dunia dan rakyat Indonesia dibingungkan dengan Presiden Indonesia dan Menteri Luar Negerinya atas sikap mereka yang bertolak belakang. Ya, pertama Prabowo berkata siap mengakui negara Israel. Ya, namun Menlu menyangkal bahwa Indonesia tidak akan pernah mengakui negara Israel. Bahkan kalaupun two-state solution itu terjadi, tetap Indonesia tidak akan semudah itu mengakui negara Israel. Kedua, berita di luar santer berkata Prabowo akan berkunjung Israel. Tiba-tiba Menlu berkata bahwa Prabowo tidak akan ke Israel. Padahal info A1 Prabowo di Israel ya. Ketiga, berita internasional mengatakan Prabowo siap kirim pasukan, salah ya, ke Gaza. Tetapi Menlu berkata lain bahwa Indonesia tidak akan kirim pasukan ke Gaza. Wah, tambah kacau lagi nih, ruwet nih. Padahal katanya Indonesia akan kirim 20.000 tentara nasional Indonesia ke Gaza. Lalu Menlunya bilang, enggak, kita nggak mau kirim. Nah, entah apa drama yang dimainkan oleh Presiden RI dengan Menlunya dibandingkan dengan Jokowi dan Menlunya yang kompak mengutuk Israel tiap bulan. Media internasional menunjukkan kalau Prabowo justru nampak pro-Israel dan Donald Trump berkali-kali memuji Prabowo dan nama Prabowo berkali-kali disebut melebihi Erdogan dan para pemimpin negara Islam lainnya. Bahkan disebut Prabowo sangat berjasa dan menjadi penentu perdamaian di Timur Tengah ya. Bahkan Netanyahu dan media Israel sudah menggelinjang-gelinjang keenakan saat Prabowo mengucapkan shalom dan siap mengakui Israel dan menjamin kedaulatannya. Bahkan turut mengutuk Hamas juga. Siap kirim pasukan menjaga keamanan di Gaza. Kita ingat ya, beberapa bulan sebelum Pilpres Indonesia, santer berita Prabowo bertemu dengan Menteri Israel, dan bahkan berita-berita di Israel santer tentang kerjasama Indonesia dengan Israel. Bahkan ada janji insentif mengalir dari Amerika atas nama Israel ke Indonesia yang jumlahnya, aduhai ya, berapa kemarin? 2 miliar dolar ya. 2 miliar dolar kalau nggak salah, atau 2 juta dolar atau 2 miliar dolar tiap bulan ya. Tiap bulan insentifnya ya. Saya lupa itu, 2 miliar dolar per tahun atau 2 juta dolar per bulan, saya lupa. Dulu pernah kita bahas di sini ya. Kita ingat pula biaya kampanye Pilpres Prabowo jauh lebih sedikit, jauh lebih rendah daripada Ganjar. Dan Ganjar kalah ya di Pilpres karena menolak U20 Israel masuk Indonesia sehingga Indonesia kena sanksi FIFA dan akhirnya boikot Israel berbuah kerugian. Banyak pengusaha dirugikan secara massal kala itu karena di-cancel sama FIFA kan. Untung ini FIG masih dijalankan ya, FIG atau FGI ya. Israel adalah kingmaker di banyak negara Amerika. Ya, di banyak negara. Amerika takluk kepada Israel. Amerika adalah kapal induk bagi Yahudi. Negara Amerika didirikan dengan uang orang Yahudi dan sistem perekonomian Amerika dikonsep oleh Yahudi. Sudah kita bahas ya. Dari beberapa jurnal sudah saya tunjukkan kepada Anda. Bahkan sistem perbankan dan pasar saham dunia didesain oleh orang Yahudi. Negara Amerika adalah inang bagi Yahudi. Negara Israel modern adalah cloningnya. Indonesia hari ini dalam kondisi bangkrut, krut. Ingat dulu ada seorang kakek Yahudi batuk tahun 1997 nyaris melenyapkan Indonesia dari muka bumi. Apakah Prabowo antek Yahudi atau Menlu yang terlalu kadrun sehingga nampak kegalauan Indonesia dalam mengambil sikap terhadap Israel? Tapi masalahnya Menlunya ini kan anak angkatnya Prabowo ya, Sugiono ini ya. Juga merangkap artis bokep Jepang, kakek Sugiono. Padahal jika Indonesia membuka diri dan membuka hubungan dengan diplomatik dengan Israel, maka berbagai mega investor Yahudi siap supply miliaran dolar ke Indonesia. Miliaran dolar ya, bukan miliaran rupiah loh. Miliaran dolar itu ya berarti puluhan triliun, ya mungkin bisa ratusan ribuan triliun. Namun itu hanyalah sebuah angan Prabowo saja. Ketika terbangun dari tidurnya, ternyata ia dalam pelukan mesra engkau Jackie Chan, debt kolektor kekar dari RRC, nagih utang proyek mangkraknya Jokowi, disertai lolongan ratusan hiena ya, mengepung gedung DPR siap berebut sisa daging tetelan.
APBN dan APBD kemarin itu ya ribut si Purbaya sama si ini ya sama si siapa itu KDM. Ya, mari kita lupakan uang haram Yahudi, sebab bagi 280 juta rakyat Indonesia yang 80% adalah Muslim yang paling soleh dan soleha di seluruh dunia, miskin dan kere tidak masalah. Yang penting bisa ikut berpartisipasi boikot Yahudi agar dapat bidadari kali jodoh. Mangan orang mangan sing penting boikot Yahudi. Dan not ya, hari ini Indonesia dilarang ikut Olimpiade Dunia. Ya, dilarang menyelenggarakan Olimpiade Dunia dan dia dilarang menyelenggarakan event-event internasional. Buntut dari boykot melarang Israel ikut FGI di Indonesia. Boykot Yahudi, Misail Khai. Dari Dr. Joseph Paul Zhang, Master Teologi, Master Art, alumni Israel, Jewish Study, Haifa University. Viralkan ya, saudara ya. Sudahnya opera sabun. Gimana nih? Sampai si kakek Sugiono pusing tujuh keliling. Ya, sekarang kalau kita lihat ya, isi sanksinya itu apa ya? Nah, tadi saya coba telusuri ya. Ini menarik karena Anda ikutin ya. Ini lucu nih drama opera sabun sambil ngocok bener ini ya. Sambil coli bener ini. Ini para menteri, para MUI, para kadrun ini semua sambil coli beneran ini ya orang-orang Indonesia ini. Sampai saya semalaman mau tidur sampai saya ngekek-ngekek terus ya. Dari saat tidur sambil gedek-gedek ya. Saking saya melihat ini lucu sekali ya. Indonesia ini jadi bahan tertawaan dunia. Ya, lihat ya. Ringkasan beritanya ya. IOC dari polabisnis.com, IOC menjatuhkan sanksi pada Indonesia karena menolak keikutsertaan atlet Israel di kejuaraan senam artistik dunia 2025. IOC melarang Indonesia menggelar event internasional hingga ada jaminan keamanan bagi semua atlet tanpa diskriminasi kewarganegaraan. IOC menghentikan dialog dengan Komite Olimpiade Nasional Indonesia dan merekomendasikan Federasi Internasional untuk tidak mengadakan acara di Indonesia sampai ada jaminan akses bagi semua peserta. Mampus nggak? Mampu itu isinya ya. Terus saya tunjukkan lagi ya. Ini ada coba nanti tolong dicek ya. Ini saya lagi coba keasliannya ya. Saya lagi coba keasliannya. Ya, Komite Olimpiade IOC meminta supaya semua federasi olahraga dunia untuk tidak menggelar ajang olahraga internasional di Indonesia setelah pemerintah Indonesia menolak visa bagi atlet Israel yang seharusnya tampil di kejuaraan dunia senam artistik Jakarta bulan ini ya. Imbas penolakan atlet Israel ya. Lihat, saya ada yang bagus ini ya. Saya ada ini yang bagus ya. Nah, ini ya sanggahan resmi ini ya. Dhani Darmadi ini ya. Dhani Darmadi ini ya. Ini ya. Komite Olimpiade Indonesia KOI ya. Lihat ya. Sanggahan resmi Indonesia atas pernyataan IOC terkait penolakan visa atlet Israel. Ya, kepada Komite Olimpiade Internasional IOC ya di bacanya apa nih? Waduh, nggak tahu nih. Chateau de Vidi, Lausanne. Itulah pokoknya ya. Lausanne Swiss, saya pernah ke sini ya, ke Lausanne ya, bagus ya tempatnya ya. Perihal keberatan dan klarifikasi atas pernyataan IOC tentang larangan penyelenggaraan ajang internasional. Pengantar pemerintah Republik Indonesia dan Komite Olimpiade Indonesia menyampaikan keberatan resmi terhadap pernyataan IOC yang menyerukan agar seluruh federasi olahraga internasional tidak menggelar ajang di Indonesia pasca penolakan visa terhadap delegasi atlet Israel. Kami menilai sikap IOC tersebut tidak konsisten dengan prinsip netralitas, keadilan, penghormatan terhadap kedaulatan negara, berdaulat setiap negara berdasarkan Konvensi Wina ya tentang hubungan diplomatik, khususnya pasal 9 yang memberikan hak penuh bagi negara penerima untuk menolak kehadiran pihak asing tanpa kewajiban memberikan alasan. Selain itu, piagam PBB pasal 2 ayat 1 dengan tegas menyatakan semua negara memiliki kedaulatan yang sama dan tidak boleh ada tekanan atau intervensi terhadap urusan dalam negeri suatu negara.
Oleh karena itu, kebijakan Indonesia untuk tidak mengeluarkan visa kepada delegasi Israel tidak dapat dipandang sebagai diskriminasi rasial atau agama, melainkan sebagai konsekuensi politik luar negeri bebas aktif. Nah, ini saja sudah nggak konsisten ya. Indonesia kan tidak bebas dan tidak aktif. Indonesia ini kan sudah berat sebelah, ya. Serta konsisten dengan amanat pembukaan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Padahal yang jajah bukan Israel loh, yang jajah itu Hamas loh, ya kan? Dan tadi ya, kalau misalnya sampai katanya orang siapa nggak boleh masuk negara saya kan suka-suka saya. Kalau gitu nanti kita bikin FIFA ya, saudara ya, bikin kejuaraan bola dunia di Indonesia. Ingat-ingat saudara ya, Brasil, Argentina, Belanda, Jerman, Amerika nggak boleh masuk. Yang boleh masuk ke Indonesia nanti yang dikasih visa cuma Malaysia saja sama Singapura. Nanti Indonesia bisa jadi juara dunia tuh saudara ya. Jadi kalau Olimpiade itu ya atau FIFA nanti sepak bola itu kan itu pokoknya pemain-pemain dari Amerika, Brasil, Argentina itu ya, dari Eropa, jangan ada yang dikasih visa. Ini kan akhirnya kan jadi begitu, ya kan? Kalau caranya Indonesia, cara berpikirnya sinting begini kan begitu nanti kan. Alasannya Amerika kan mendukung mendukung Israel. Alasannya apa? Eropa mendukung Israel. Sama aja kan? Bedanya apa coba? Goblok. Orang Indonesia ini otaknya disilit. Ya, pantatnya otaknya di pantat, ya, kepalanya isinya tai. Bener nggak? Kalau gitu kan bikin aja ya kan, bikin FIFA di Indonesia, lalu Amerika nggak boleh masuk, Eropa nggak boleh masuk. Pas Indonesia menang nanti juara dunia ya kan. Eh, Korea jangan masuk, Korea nggak boleh, nanti kalah Indonesia sama Korea. Yang masuk ya itu saja pilihan yang dari Nigeria, Maroko itu ya, yang boleh masuk itu saja. Ya, nanti Indonesia pasti bisa bisa ada peluang juara dunia. Compong ya. Compong ya Indonesia. Aduh, nggak presidennya, nggak rakyatnya, nggak ustadznya, nggak MUI-nya. Compong semua ya. Gila ya. Agak ngerti saya. Ketidakkonsistenan IOC dalam penegakan prinsip Olimpiade. Kami menilai pernyataan IOC tidak sejalan dengan piagam Olimpiade. Prinsip fundamental ke-6, tidak boleh ada diskriminasi terhadap negara, individu atas dasar ras, agama, politik, dan statusnya. Loh, iya dong. Ya kan? IOC berkewajiban menjaga netralitas politik. Ya kan netral kan gimana nih sombong Indonesia berpihak pada Palestina pada Hamas. Justru saya bilang nggak boleh sekalipun Israel musuhan sama Palestina, ya Palestina kirim ya Israel kirim terima dua-duanya. Ini mah nggak sombong Indonesia, otaknya disilit, ya kepalanya isinya tai. Ya orang Indonesia itu otaknya disilit dan kepalanya isinya tai. Lah katanya nggak pidana kan Indonesia yang memboikot Israel karena Israel beda politik. Oh, tapi kan Israel menjajah itu kan katamu. Masing-masing punya versi. Sama saja Indonesia juga menjajah Papua kan bangsat juga nih Indonesia. Kamu kan juga menjajah Papua. Bangsat nih kalian bangsa Indonesia ini. Negara Indonesia negara bangsat tahu nggak? Kamu lihat kan jajah Papua ini kan. Lalu bedanya kalian sama Israel apa? Kan sama saja kan. Dasar otak ngedan. Otak disilit, kepala isi tai. Itulah negara Indonesia. Ulangi ya. Otaknya disilit, kepalanya isinya tai. Itulah kalian, negara Indonesia. Ya, gila bener ya. Ya ini kan, bedanya apa kalian sama Papua, Papua Israel, Israel dengan Palestina, Israel Hamas, kamu sama Papua bedanya apa? Sama kan? Kamu miskinkan itu rakyat Papua kan, sampai kelaparan di gunung, di atas gunung emas itu rakyat bisa kelaparan kan? Pusung lapar kan, gila kalian itu. Presiden serupa di dunia olahraga yang tidak mendapat tindakan IOC. Amerika Serikat boikot Olimpiade Moskow. Sebentar. Amerika Serikat nggak ikut Olimpiade Moskow. Uni Soviet boikot Olimpiade Los Angeles. Tapi ini kamu melarang orang datang. Nah ini beda ini kasusnya. Nggak serupa, On. Aduh, kadang-kadang agak ngerti ya. Ya,
Penolakan atlet Israel di kejuaraan regional tanpa pembukuan event oleh IOC coba ya, beberapa negara Arab dan Asia Barat. Ini kapan? Nggak ada tulisannya ya? Nggak ada ya. Ini kan cuma Indonesia doang ngarang-ngarang. Korea Utara, Rusia, atlet mereka dibatasi masuk sejumlah negara karena konflik geopolitik tanpa larangan global dari IOC terhadap negara penyelenggara. Dengan demikian keputusan IOC terhadap Indonesia bersifat tidak konsisten dan diskriminatif. Nanti saya tunjukkan ya. Nah, anggaplah ini benar lah, anggap saja Indonesia benar. Nanti saya tak tunjukkan rahasianya. Posisi Indonesia dalam konteks kemanusiaan dan perdamaian. Oh, ini mah bullshit semua ya. Indonesia terhadap Papua juga lebih kejam bahkan ya. Indonesia terhadap Papua itu lebih biadab perlakuan Indonesia terhadap Papua itu ya. Harusnya kamu malu jadi warga negara Indonesia. Saya aja malu ya jadi warga negara Indonesia. Makanya saya buruan ganti warga negara ya. Jadi warga negara Indonesia malu ya. Saya tuh nggak pernah bangga loh. Setelah saya mengerti ya betapa biadabnya negara ini ya terhadap rakyatnya, saya tuh nggak pernah bangga loh ya, dengan jadi warga negara Indonesia ya. Jadi nggak bangga, jadi malu saya ya. Nah penutup dan seterusnya ya. Nah sekarang saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan rahasianya nih. Saya tunjukkan rahasianya. Anda bisa buka di ChatGPT ya. Sudah saya tunjukkan. Ini di ChatGPT. Saya iniin ya. Saya benar ya. Ya. ChatGPT itu ya. Pertama saya nanya nih, saya ingin tahu nih, dari mana sumber pendanaan IOC, International Olympic Committee? Paling gampang kan begini, follow the money, ya kan? Paling gampang kalau kamu pengen tahu realita, follow the money, ya kan? Dari mana sumbernya? Ternyata sumber pendanaannya paling besar dari hak siar televisi broadcasting. 70-75% dari total pendapatan IOC. Kedua, program sponsorship global, ya. Dari mana? Coca-Cola, Visa, Samsung, Toyota, Intel, Alibaba, Omega, dan seterusnya. 3 license sedikit ya. Panitia lokal kecil, investasi cadangan dana kecil, distribusi paling banyak tadi ya. Paling banyak itu tadi ya. Ya lihat ini ya. Kesimpulan sumber pendanaan 75% dari hak siar televisi dan sebentar ya di StreamYard-nya stuck ini kenapa ini? Waduh. Lagi ini ada yang lempar virus ke saya nih. Lihat ini ya, sumber pendanaan follow the money supaya kamu tahu mengapa ya. Supaya kamu tuh nggak tolol. Welcome to the world, welcome to the jungle. Ya, kalian coba jangan tolol. Kere itu jangan banyak petingkah kalian orang Indonesia itu ya. Lihat. Hak siar televisi itu 75% dan yang paling besar adalah NBC tadi disebutkan ya. Terus sponsor Coca-Cola, Visa, Toyota 20%. Artinya 95% pendanaannya dari hak siar televisi dan sponsor global. Nah, siapakah sponsor paling besar IOC? Nggak ada dibilang kan. Nah, lihat sponsor-sponsor teratas ini saya nggak puas. Saya bilang seberapa besar, langsung aja to the point. Peranan Israel dan perusahaan Yahudi. Dan gampang aja kan. Nah, langsung peran Israel, status keanggotaan, wah bla 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 bla, masih malu-malu ya. Tapi sekarang tak lihat lagi ya, ya Coca-Cola didirikan oleh Asa Candler, bukan Yahudi, tapi pemegang sahamnya sebagian besar adalah orang Yahudi. Intel, Robert Noyce, Gordon Moore, bukan Yahudi, tapi CEO-nya dulu adalah orang Yahudi. Samsung, Toyota, Alibaba non-Barat ya, Visa non-Yahudi, tetapi sama ya orang Yahudi. NBC pemegang hak siar di Amerika ya dimiliki oleh Comcast. Tidak memiliki afiliasi etnik, tapi lihat banyak tokoh Yahudi bekerja di dalam industri media AS. Tak kejar lagi kan? Sekarang saya kejar lagi nih. Wah, kalau gitu kan dia bla 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 ChatGPT ini kan munafik juga nih kan dia kan. Lihat ya, seberapa besar peran Indonesia dan perusahaan milik orang Indonesia. Ding cuma Erick Thohir itu pun nggak ada titiknya di sana, ya kan? Nggak bisa ngaceng. Ngomongnya jor, enggak, memang nggak bisa ngaceng. Ya impoten, Erick Thohir itu nggak bisa apa-apa di IOC. Dia cuma beli jabatan, cuma numpang nampang. Weh, aku anggota IOC loh, ya kan? Ini cuma anggota komite lokal di Indonesia, komite Indonesia saja.
ya kan? Erick Thohir itu, ya, cuman paling paling mentok juga tuan rumah jadi ketua ketua panitia tuan rumah Asian Games, ya. Perusahaan Indonesia perannya apa? Tidak ada perusahaan Indonesia yang menjadi sponsor resmi, ya. Namun ada keterlibatan tidak langsung melalui sponsor lokal, ya, ya contohnya ya minyak kayu putih, caplang, itu kan, tolak angin, itu ya, yang dia ada di billboard yang kecil-kecil itu loh, ya. Keterlibatan Indonesia anggota IOC Erick Thohir. Sponsor resmi nggak ada, sponsor lokal kadang ikut, kadang nggak. Haksiar, MTech Group, SCTV Indonesia, MTech Group ya, perusahaan aktif ya itulah, adalah nggak usah dibahas. Sekarang saya tanya lagi, lalu peran Yahudi dalam NBC, NBC kan 75% tadi, ya. Pertanyaan bagus, wah baru dia jujur. Kalau sama ChatGPT kamu kudu kayak gitu nanyanya ya. Nanti dia baru jujur tuh. Profil singkat NBC Universal, ya NBC Universal Media, konglomerat media, ya. Pemiliknya siapa? Comcast, ya kan? Lihat struktur kepemilikan eksekutif Comcast Corporation, ya Nasdaq ya di Nasdaq CMCSA ya, didirikan Ralph Robert, ya. Saat ini dipimpin oleh Brian Robert, CEO sekaligus chairman. Siapakah Ralph dan Brian Robert? Yahudi, saudara, Yahudi Amerika. 75%. IOC didanai oleh Yahudi Amerika. Kamu mau boykot, mampus kau. Memang benar bahwa pemilik Comcast NBC Universal berasal dari keturunan Yahudi. Tapi nggak usah dibahas tapinya. Yang penting ini kenyataannya NBC 75% pendanaan dari IOC didanai oleh Yahudi. Ya kan? Nah, Anda mau ngomong apa? Pokoknya Yahudi. Sekarang kita lihat yang 20%.